Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Aimanah dengan NIM C1C020076. Di sini saya akan memaparkan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun pokok bahasanya yaitu yang pertama pengertian dari PPNBM, yang kedua latar belakang penggunaan PPNBM, yang ketiga pertimbangan dalam penggunaan PPNBM, yang keempat batas suatu barang tergolong dalam BKP PPNBM, yang kelima objek PPNBM, yang keenam tarif PPNBM, yang ketujuh cara menghitung PPNBM, dan yang kedelapan yaitu PPNBM tidak termasuk kredit pajak. Pertama pengertian dari PPNBM. Nah, PPNBM ini ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atau kegiatan produksi atau impor barang tersebut. Nah, PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayar oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM ini adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Selanjutnya yaitu latar belakang penggunaan PPNBM. Yang pertama yaitu PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi regresivitas ini terhadap konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah, maka dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPNBM. Yang kedua, konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Yang ketiga, produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditi impor. Nah, dengan motivasi ini, penggunaan PPNBM dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional atau untuk tujuan proteksi. Yang keempat, tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Kemudian PPNBM dikenakan dengan pertimbangan. Yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKB yang tergolong mewah. Kemudian perlu adanya perlindungan terhadap konsumen kecil tradisional dan perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Adapun batas suatu barang termasuk PKP mewah, yang pertama bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang kelima yaitu barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status. Adapun yang termasuk dalam objek PPNBM itu yang pertama penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya tarif PPNBM. Tarif PPNBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenakan PPNBM diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Kemudian cara menghitung PPNBM. Nah, cara menghitung PPNBM ini yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak penjualan atas barang mewah dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya, apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Nah, rumus yang digunakan yaitu PPNBM terutang sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Contohnya di sini yaitu harga mobil termasuk pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 10% dan pajak penjualan atas barang mewah 30% sebesar 140 juta. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini dihitungnya yaitu T per 110 ditambah T dikali
harga atau pembayaran atas penyerahan BKP, di mana T ini merupakan besar tarif PPNBM. Nah, 10 per 110 ditambah dengan 30. 10 ini merupakan persen, yaitu 10%, dan juga 30 ini merupakan 30%. Dikalikan dengan 140 juta, maka didapatlah hasilnya yaitu 30 juta. Kemudian PPNBM bukan kredit pajak. Pajak penjualan atas barang mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor, barang kena pajak yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan pajak tambahan nilai maupun pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Berbeda dengan pajak tambahan nilai yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan. Pajak penjualan barang mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh pengusaha. Kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, pajak penjualan atas barang mewah bukan merupakan pajak masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, pajak penjualan atas barang mewah dapat ditambahkan ke dalam harga barang kena pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan. Di sini ada contoh soal, yaitu Bapak Andi, seorang importir, mengimpor BKP barang mewah dengan tarif 20% seharga 200 juta. Nah, hitunglah PPN dan PPNBM, kemudian jumlah yang dibayar Bapak Andi. Nah, di sini jumlah pembayarannya yaitu 200 juta. Nah, PPN 10% dikalikan dengan 200 juta itu 20 juta. PPNBM sebesar 20% dari 200 juta itu sebesar 40 juta. Nah, 200 juta ditambahkan dengan 20 juta dan 40 juta, dapatlah hasilnya yaitu 260 juta. Nah, 260 juta ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh Bapak Andi. Dari yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dari PKP kepada konsumen. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan adapun tarif PPNBM dibagi menjadi beberapa lapisan, yakni paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Dan pengusaha yang melakukan ekspor BKP mewah itu dikenakan sebesar 0%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penjualan atas barang mewah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.